Skenario dibuka dengan aksi ketat sebuah tim operasi khusus rahasia. Mereka punya misi penting menyelamatkan seorang target bernama Marvin yang terjebak di tengah konferensi perusahaan farmasi raksasa. Tim ini diisi oleh 5 orang yang punya keahlian kelas kakap dan sudah menganggap satu sama lain seperti saudara kandung. Leon, pemimpin tim yang tegas dan berprinsip. Crater, anggota yang emosional dan pemberani. Cam, ahli strategi yang dingin. Bill, sosok yang ambisius namun menyimpan ambisi tersembunyi. Dan yang terakhir, Mouse, eksekutor teknis dan peretas hebat. Aksi mereka awalnya terlihat begitu mulus, mulai dari pemalsuan data identitas, peretasan sistem keamanan, hingga pemasangan alat penyadap, semuanya berjalan sempurna tanpa celah. Namun nasib berkata lain, misi tersebut berakhir tragis saat Marvin justru tewas ditembak tepat ketika hendak dievakuasi dari gedung. Atasan mereka, Rice, mengamuk besar dan mengancam akan memecat siapapun yang bertanggung jawab. Melihat situasi tersebut, Bill langsung pasang badan dan mengaku bertanggung jawab penuh lalu berjalan keluar. Mengusung prinsip kekeluargaan bahwa satu keluar, semua keluar. Seluruh anggota tim kompak memutuskan untuk mengundurkan diri bersama-sama. Lompat 5 tahun kemudian, Leon memilih menyibukkan diri dengan misi kemanusiaan di Afrika. Ia membawa bantuan obat-obatan untuk anak-anak korban konflik militer. Di sana pula, ia menemui sang kekasih, seorang dokter bernama Dr. Zhu. Namun, Dr. Zhu menyadari ada hal yang janggal. Stok obat yang dibawa Leon ternyata sudah sangat mendekati tanggal kadaluarsa. Leon segera menghubungi Bill untuk menanyakan kejelasan pengiriman obat tersebut. Untuk menenangkan keadaan, Leon berjanji kepada Dr. Zhu bahwa ia akan tinggal menetap bersamanya setelah menyelesaikan satu tugas terakhir. Tak lama kemudian, kelima saudara ini kembali berkumpul di sebuah restoran kapal pesiar di Budapest. Mereka berkumpul atas ajakan Bill untuk membahas sebuah misi perampokan mencuri truk pengangkat obat-obatan milik perusahaan Gold Pharma. Rencananya, obat-obatan tersebut akan dikirimkan Leon untuk menyelamatkan anak-anak di Afrika. Di tengah perbincangan, hadir sosok pria tua yang sangat mereka hormati dan panggil dengan sebutan Papa. Ya, Papa Chow. Bersama putrinya, Lulu, Papa memberikan restu serta dukungannya untuk rencana mulia tersebut. Tanpa ada yang curiga, malam itu ditutup dengan gelak tawa dan makan malam hangat bersama keluarga. Hari yang ditentukan pun tiba. Kelima bersaudara ini melancarkan aksi sesuai dengan rencana yang sudah disusun matang. Target mereka adalah menghadang dan merebut van pengangkut obat-obatan milik Gold Pharma yang dijaga ketat oleh pasukan pengawal. Dengan keahlian masing-masing, taktik perampokan berjalan sangat mulus tanpa kendala berarti. Van berhasil dikuasai dan langsung dilarikan ke lokasi persembunyian rahasia mereka. Sesampainya di tempat persembunyian, Crater merasa ada yang aneh. Ia curiga karena suspensi dan bobot van tersebut terasa jauh lebih berat dari van muatan obat biasa. Karena penasaran, mereka sepakat untuk membongkar isi muatan van tersebut. Begitu pintu belakang dibuka, betapa kagetnya Leon dan seluruh tim. Bukannya tumpukan kardus obat-obatan untuk anak-anak di Afrika, di dalam van itu justru berisi brankas besi raksasa yang syarat dengan batangan emas bernilai ratusan juta dolar. Di sana semua orang kebingungan. Terungkaplah fakta yang menyakitkan. Ternyata Bill sudah merencanakan skenario ini sendiri tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya. Bill telah berkhianat dan diam-diam bersengkongkol dengan mantan bos mereka, Rice. Tiba-tiba, Rice bersama puluhan anak buah bersenjata lengkap mengepung lokasi tersebut. Rice dengan dingin memerintahkan Bill untuk menghabisi seluruh rekan timnya agar tidak ada saksi kunci yang tersisa. Melihat Bill tega mengkhianati ikatan darah mereka, emosi Crater mendidih. Crater langsung mengarahkan senjatanya ke arah Bill. Namun, Leon yang masih berusaha menyelamatkan situasi secara refleks mencegah.
banget. Refleks mencegah Crater menembak. Sayangnya, akibat tindakan cepat itu, arah tembakan justru menyimpang dan mengenai kaki Papa. Adu tembak sengit tak terhindarkan. Di tengah hujan peluru, tim terpecah belah untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing, meninggalkan van penuh emas tersebut. Namun, persekutuan licik tak pernah bertahan lama. Rex ternyata mengkhianati Bill dan mengambil seluruh emas itu untuk dirinya sendiri. Rex meremehkan Bill dan mengejeknya hanya sebagai boneka yang bisa dibuang kapan saja. Menyadari dimanfaatkan, Bill tanpa ragu menembak mati Rex di tempat. Bill kemudian merebut kendali anak buah Rex dengan menawarkan bagian dari emas batangan tersebut. Sementara itu, Cam dan Moss berhasil mengevakuasi Papa yang pingsan dan sekarat akibat pendarahan hebat. Di tempat terpisah, Leon berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian, sementara Crater yang terpukul memilih menghilang dan hidup menggelandang di jalanan. Di dalam sel tahanan yang dingin, Leon teringat masa lalu mereka. Dulu, Tuan Cho yang membebaskan Leon dan keempat saudaranya dari penjara serta mengangkat mereka sebagai anak asuh. Karena kebaikan itulah mereka menganggap Tuan Cho sebagai ayah kandung sendiri. Masa tahanan Leon akhirnya selesai, pintu penjara terbuka dan Leon kembali melangkah ke dunia luar. Nah, di sini batir-batir kok api komen ya. Kok tiba-tiba Leon di penjara, Mbah? Sianu kepriwe? Nah, gini batir-batir, karena setelah misi gagal dan mereka diburu banyak pihak, situasi menjadi kacau. Leon menyadari bahwa jika terus melarikan diri, rekan-rekannya juga akan terus diburu. Karena itu, ia mengorbankan dirinya dengan menyerahkan diri melalui aksi menabrak kantor polisi, sehingga ia ditahan dan dipenjara. Nah, begitu batir-batir. Lanjut, di luar gerbang, Cam sudah menunggu dengan kendaraan. Mereka tak buang waktu dan langsung menggerak menjemput Crater yang selama bertahun-tahun memilih hidup menggelandang akibat rasa bersalah mendalam karena ketidaksengajaannya menembak Papa. Setelah bertiga berkumpul kembali, tujuan utama mereka sudah jelas. Terbang ke Kumamoto, Jepang, tempat Papa dan Lulu mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Setibanya di kediaman Papa di Kumamoto, suasana haru langsung menyelimuti tempat itu. Crater yang dipenuhi penyesalan berlutut dan memohon ampun. Dengan jiwa seorang ayah yang bijak, menampar pipi Crater sekali, bukan karena benci, melainkan untuk menegaskan bahwa segala dendam dan rasa bersalah di antara mereka hari itu resmi impas. Mereka pun berpelukan erat sambil meneteskan air mata. Sedih banget. Di Kumamoto, mereka diperkenalkan dengan Tuan Morimoto, tetangga dekat sekaligus sahabat karib Papa yang sangat ramah. Morimoto mengajak Leon dan saudara-saudaranya untuk berpartisipasi dan membantu warga lokal dalam persiapan festival membuat sake atau minuman tradisional Jepang. Keceriaan dan kehangatan yang sudah lama hilang akhirnya kembali terpancar di wajah mereka. Momen kebersamaan ini mengajarkan mereka kembali arti penting dari kesederhanaan, kedamaian, dan ikatan keluarga. Malam harinya, mereka berendam bersama di pemandian air panas. Di tengah obrolan santai, Crater mengenang masa lalu Bill. Dulu, Bill tumbuh dalam kemiskinan yang amat sangat. Karena trauma hidup serba kekurangan itu, Bill tidak pernah mau meminjam barang atau uang dari siapapun. Ia selalu takut masalah finansial akan merusak hubungan kekeluargaan mereka. Di saat itulah Leon membuka rahasia. Ia menceritakan bahwa seorang agen pemerintah sempat menghampirinya. Agen tersebut menawarkan kesepakatan jika Leon dan timnya mau membantu menangkap Bill serta mengembalikan emas batangan yang dicuri, maka seluruh catatan kriminal Papa dan tim mereka akan dihapus bersih. Namun alih-alih ingin membalas dendam, Leon, Cam, Moss, dan Crater sempat untuk menggunakan kesempatan ini demi menarik Bill keluar dan mengajak berbicara baik-baik. Bagaimanapun juga, Bill tetaplah saudara mereka
yang tersesat dan mereka ingin memberinya kesempatan kedua. Rencana pun disusun. Leon dan tim mendapat informasi bahwa Bill akan menghadiri sebuah pameran mobil mewah. Mereka bersiap di posisi masing-masing untuk mencegat Bill. Tapi tanpa mereka sadari, mereka telah terkecoh. Kehadiran Bill di pameran mobil itu hanyalah umpan palsu. Di saat Leon dan timnya berada di arena pameran, Bill yang sebenarnya justru sudah melangkah menuju kediaman Papa di Kumamoto dengan niat jahat. Wah. 揾我啊！好似我咁大大方方嚟揾阿爸咪得咯。 Menyadari pameran mobil hanyalah pengalihan perhatian, kepanikan luar biasa melanda Leon dan seluruh tim. Mereka sadar sasaran Bill yang sebenarnya adalah tempat persembunyian Papa dan Lulu di Kumamoto. Tanpa membuang waktu, Leon dan timnya memacu kendaraan secepat mungkin. Mereka berusaha menembus berbagai rintangan dan kemacetan demi bisa sampai sebelum hal buruk terjadi pada orang-orang yang mereka cintai. Sementara itu di Kumamoto, suasana di kediaman Papa mendadak mencekam. Tuan Morimoto, sahabat setia Papa, berniat berkunjung seperti biasa. Namun begitu melangkah masuk, ia merasakan aura ketegangan dan menyadari bahwa rumah Papa telah dikepung oleh kelompok pembunuh bersenjata anak buah Bill. Tuan Morimoto yang memiliki jiwa samurai mencoba membantu mengevakuasi Papa dan Lulu. Namun, semua pintu dan jalan keluar telah dikunci dari luar oleh anak buah Bill. Terdesak tanpa pilihan, Tuan Morimoto mengorbankan nyawanya dengan bertarung jarak dekat menghadapi serbuan musuh. Naas saat berusaha meraih pedang katana miliknya, Tuan Morimoto tewas ditembak berkali-kali oleh Bill. Bill, jangan. Di tengah kekacauan itu, terungkaplah rahasia tergelap yang selama ini tersimpan rapat. Ternyata Bill sudah berkhianat jauh sebelum pencurian emas. Dialah dalang utama yang menyebabkan kegagalan misi penyelamatan Marvin di awal cerita. Bahkan Bill sendiri yang membunuh Marvin demi kepentingannya hingga membuat saudara-saudaranya dipecat. Mendengar pengakuan dosa itu, Papa sangat murka dan kecewa berat. Dengan gemetar, Papa mencabut pistol dan mengarahkannya tepat ke leher Bill. Di saat bersamaan, Bill yang kalap juga menodongkan senjatanya balik ke arah Papa. Tensi di dalam ruangan berada di titik didih. Namun, sebuah tragedi tak terduga terjadi. Salah satu anak buah Bill yang arogan dan tidak tahu menahu mengenai ikatan sejarah antara Bill dan Papa, tiba-tiba menarik pelatuk dari arah belakang. Pelur menembus tubuh Papa hingga darahnya memercik ke wajah Bill. Aduh, kejar anak buahnya. Bill tersentak dan mengamuk hebat pada anak buahnya sendiri. Meskipun ia telah berubah menjadi sosok yang serakah, di lubuk hatinya yang paling dalam, Bill tidak pernah benar-benar berniat membunuh sosok ayah yang telah membesarkannya. Tapi segalanya sudah terlambat. Beberapa menit kemudian, Leon, Cam, Carter, dan Moss akhirnya tiba di lokasi. Namun, pemandangan memilukan sudah menyambut mereka. Mereka hanya menemukan jasad Papa dan Tuan Morimoto yang sudah tak bernyawa dan bersimbah darah di lantai. Tangis pecah di dalam rumah kayu itu. Rasa bersalah, penyesalan, dan kemarahan berbaur menjadi satu. Kesempatan kedua yang awalnya ingin mereka berikan kepada Bill kini sirna tanpa bekas. Usai upacara pemakaman Papa yang penuh duka, Leon dan kawan-kawan menatap makam sang ayah dengan tatapan dingin. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau pengampunan. Dosa Bill sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Leon, Carter, Cam, dan Moss menyusun rencana pemburuan terakhir. Mereka menyiapkan persenjataan berat dan bersiap menyerbu markas besar tempat Bill bersembunyi. Bertekad menuntut keadilan demi menuntaskan dendam kematian Papa dan menyelamatkan Lulu yang disandera. Darah dibayar darah. Leon, Cam, Carter, dan Moss melancarkan operasi penyerbuan berskala besar ke markas persembunyian benteng pertahanan milik Bill. Target utama mereka bukan cuma membalas dendam atas kematian Papa, tapi juga menyelamatkan Lulu yang dijadikan tawanan dan jaminan keselamatan oleh Bill. Baku tembak dan dentuman ledakan dahsyat tak terelakkan begitu tim Leon menerobos gerbang utama. Puluhan anak buah Bill yang bersenjata lengkap mencoba menahan laju serangan, namun kemarahan dan koordinasi bertahun-tahun membuat tim Leon tidak tertandingi. Satu persatu garis pertahanan musuh dilumpuhkan dengan pertempuran jarak dekat dan taktik taktis yang mematikan.
Dalam kekacauan tersebut, mereka berhasil menerobos area penahanan dan menyelamatkan Lulu dari cengkeraman pasukan Bill. Setelah seluruh pasukan pengawal tewas, Bill terdesak dan melarikan diri ke dalam ruangan tersembunyi, sebuah kubas brankas tempat ia menyimpan batangan-batangan emas hasil pengkhianatannya. Ruangan itu dilindungi oleh dinding berlapis kaca anti peluru berlapis tebal yang tidak bisa ditembus oleh tembakan biasa. Melihat Bill bersembunyi dengan aman di balik kaca tebal itu, Leon dan timnya tidak tinggal diam. Mereka menggabungkan kekuatan dan menggunakan strategi penembakan terfokus. Leon, Cam, Crater, dan Moss mengarahkan moncong senjata mereka tepat ke satu titik fokus yang sama di permukaan kaca. Tembakan beruntun ratusan peluru yang menghantam satu titik persisi di akhir membuat struktur kaca anti peluru retak dan hancur berlubang. Tanpa buang waktu, Leon melemparkan bom asap khusus ke dalam lubang kaca tersebut untuk memaksa Bill keluar dari persembunyiannya. Asap tebal mengandaskan pasokan udara di dalam brankas. Terpaksa, Bill membuka pintu kaca pelindungnya sambil menggenggam pistol dan menembak secara acak ke arah luar. Leon dan saudara-saudaranya membalas tembakan tersebut. Dan Bill tergeletak bersimbah darah di atas tumpukan emas yang selama ini ia kejar dengan cara mengorbankan segalanya, termasuk nyawa papa dan ikatan persaudaraan mereka. Leon menatap mantan saudaranya itu dengan tatapan penuh duka dan kekecewaan. Meskipun hati mereka hancur, Leon dan saudara-saudaranya tetap tidak tega untuk mengeksekusi Bill mati di tempat. Mereka memilih menaruh senjata dan berniat membiarkan hukum yang mengadili perbuatannya. Namun, Bill menyadari satu hal, ia sudah melangkah terlalu jauh di jalan yang salah dan tidak ada jalan kembali baginya. Bill kemudian teringat pada ucapan serta prinsip lama yang pernah ia katakan sendiri kepada saudara-saudaranya, jika suatu hari nanti langkahku sudah salah dan aku menyimpang dari jalan yang benar, aku hanya ingin mati di tangan saudaraku sendiri. Dengan sisa tenaga dan napas terakhirnya, Bill dengan sengaja mengarahkan pistolnya kembali ke arah Crater, memancing reaksi agar saudaranya terpaksa menarik pelatuk. Sebuah tembakan terakhir meletus mengakhiri hidup Bill di tengah tumpukan emas dingin yang tak lagi ada artinya. Aduh, Bill. Penyesalan mendalam menyelimuti momen-momen terakhir kehidupan Bill. Badai telah berlalu, misi pembalasan dendam dan pengakuan keadilan telah usai. Misi emas yang penuh dengan pengkhianatan dan tetesan darah itu akhirnya benar-benar ditutup. Leon, Cam, Crater, dan Moss kembali bersatu. Luka di hati mereka atas kehilangan papa dan Bill memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun ikatan persaudaraan keempatnya justru menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka membuktikan bahwa seberat apapun cobaan yang melanda, rasa setia kawan dan kekeluargaan yang tulus akan selalu menang. Sesuai janji awal mereka, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan akhirnya berhasil disalurkan ke Afrika. Film ditutup dengan pemandangan hangat di Afrika, di mana Leon kembali berpelukan erat dengan sang kekasih, Dr. Zhu, dikelilingi oleh anak-anak yang tersenyum bahagia. Keempat bersaudara itu kini menatap masa depan bersama, memulai babak baru hidup mereka dengan tenang dan penuh keikhlasan. Nah, itu dia alur cerita lengkap dari film Golden Job, Patir-patir. Sebuah cerita tentang keserakahan yang merusak segalanya, namun juga tentang ikatan persaudaraan yang tak akan pernah putus meski hantam cobaan sebesar apapun. Dari kisah Leon dan saudara-saudaranya di Golden Job ini, kita belajar satu hal penting. Emas berharga memang bisa dicari, tapi saudara dan kehangatan keluarga yang hilang tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Jangan sampai keserakahan sesaat merusak ikatan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Itu kayak gue. Gimana menurut kalian aksi dari Leon dan kawan-kawan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mbak.